Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bersama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di eksplorasi GPT ini ada namanya bibliometric body. Nah, ini juga digunakan untuk menganalisis paper agar kita bisa membuat paper dengan cepat dengan pendekatan bibliometrik. Nanti SLR juga ada, misalkan pakai SAM itu juga bisa, tinggal outputnya itu di copy, kemudian di paste, kemudian dianalisis juga bisa. Nah, untuk bibliometrik ini eh, kita mencoba untuk mencekan pertanyaan tadi dan jawabannya. Baik, ini yang pertama ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, research question kedua adalah what journal publishes the most papers in the field of green product and attitude? Berarti jurnal apa yang paling banyak mempublikasikan tema ini gitu kan ya. Ini kita insert. Hmm. Iya, tapi dijak dijak pelayan nggak gelem iki. Ya. Sebentar, ini saya save dulu aja. Terus saya buka lagi. Ini kan. Ini. Terus insert picture, device, lalu download green product, lalu sources. Di sources ini, nah ini kan. Hmm. Tanya belakangan nggak apa-apa ya. Ya, sources. Lalu dianalisis pakai kita isinya, Excel-nya, sources ini, source. Ini copy. Oke, kita lanjut. Eh, Anda adalah profesor di bidang green product and attitude. Minta tolong dianalisis. Apa tadi? Ini kan dianalisis, ini kan. Buat jurnal ini kan. Berdasarkan data berikut. Eh, eh, apa? Lengkapi dengan referensi 5 tahun terakhir. Jika perlu. Nah, berdasarkan data berikut. Berarti ini di copy lagi. Copy. Terus paste. Sebentar. Ini lambat ini internetnya. Ini enaknya 5 tahun terakhir ya? Apa bukan 5 tahun terakhir, apa 5 jurnal, 5 aja ya? Nah, aduh, siapa dia mau?
Ini bagus ini. Ini kan. Ya, mana tadi? Riset kedua ya. Ini udah jadi. Dua. Riset question tiga. Tinggal NATO ya. Kasih. Author. Siapa penulis-penulis yang paling berkontribusi itu loh. Berarti author. Penulis. Ini kan. Penulis. Author. Nah ini. Ini kan. Maksudnya ini. Kemudian kita buka Excel-nya. Excel. Author. Coba deh. Author. Ini kan? Nah ini. Apa? Di sini ya. Ini. Buatkan analisis berdasarkan data berikut. Lima apa 10? 10 ya. Tentang 10 penulis paling banyak citasinya. Paling terkenal ya. Berdasarkan data berikut. Dalam bahasa Indonesia, dan 2 paragraf. Nah, teman-teman sekalian, kita perlu hati-hati. Ini data yang kita punya itu adalah data apa? Ini kan ada nama dan dokumen kan? Berarti ini kan jumlah dokumen. Jumlah dokumen itu paling banyak 5 dokumen per orang, satu orangnya itu menerbitkan 5 dokumen pada tema yang sama. Tapi pertanyaannya apa? Pertanyaannya kan, oh, which author has contributed the most for research publication? Oh, benar, ini benar. Tapi kalau citasi jangan ini. Mana citasi? Ada nggak? Nah, ini loh. Which article most influence the size of citations? Ini kan ya. Kalau citasi, jangan ambil yang itu. Itu ternyata nggak ada di dalam itu. Kalau country masih ada. Negara kan masih ada ya. Masih ada. Insert, country. Mana negara? Country. Ini kan. Nanti tinggal dianalisis sendiri ya. Tadi kan sudah. Ini ini kayaknya sudah terlanjur saya analisis nih. Ini sudah terlanjur. Analisis kok terlanjur ini. Hmm, ini kan. Nah, ini sudah. Lalu
Yang ini, which country sudah, tinggal analisis sendiri bisa nggak ya? Yeah. Which article most influence the size of citations and green product and attitude? Nah, nanti saya perlihatkan pakai bibliometrik yang fast viewer sama biblioshiny. Bedanya apa di sana? Dua pertanyaan ini, research question ini. Ya, research question pertama itu intinya artikel-artikel mana yang paling banyak disitasi. Terus kemudian research question yang keenam adalah topik yang lagi ngetren itu apa? Gitu. Gitu ya. What are the main research topic of green product and attitude? Nah, yang research question ke-6 inilah yang kita pakai untuk analisis SLR. Gitu. Oke. Sekarang, which article most influence the size of citation? Ini ternyata di analisis Scopus tadi tidak ada. Tidak kita temukan. Gitu kan ya. Nah, sehingga kita perlu minta bantuan dengan software yang lainnya. Softwarenya apa? Di antaranya adalah bibliometrik yaitu FOSS Viewer. Oke, POS, POS Viewer. Jangan-jangan saya belum install. POS Viewer. Pos. Semua install belum? Sudah ya. Pasang saya pakai Subgen. Download. Habis apa habis? Di sana ya? In the system. Perasaan sudah saya download. Sebentar. Sini ya. Di download ya. Pos. VOS. Pos viewer. Yang D. Semuanya sudah ya? Pos viewer, cancel. VOS. Nah ini ada. Oh ya, tinggal di shortcut ya. Lihat ini ya. Sudah ada. Upgrade pos viewernya mana? Belum ya? Dan? Set. Ini ya. Java. Berarti harus install Java dulu. Java, download. Oke, kita coba pakai R. R. Sambil nunggu ya. Nunggu Javanya selesai. Oh ini udah. Stop. Ya cukup ya. Ayo belum. R-nya mana tadi? Harusnya pakai, kayaknya R-nya juga sudah pernah saya download ya. Ada. Ini R. Nah, ini R-nya dihidupkan. Nah, udah. Jangan lupa ini R-nya dihidupkan. Kemudian R Studio baru dihidupkan. Mana R Studio? R Studio. Studio. Nah, ini R Studio-nya. Oke. Ini 64 ya? 64 apa ya? Nah. Oke. Ini nanti dulu aja. Kemudian kita mulai ke
yang tadi biblio apa Force Viewer lebih dulu aja ya. Force Viewer. Jadi Force Viewer itu kelebihannya itu gambarnya cantik gitu ya. Tapi untuk menganalisis itu rada susah, manual. Tapi kalau yang Biblio Shiny itu gambarnya kaku, kotak-kotak kayak gitu, bagan-bagan itu apa grafik baik. Cuman dia kelebihannya itu ada Excel-nya yang bisa kita download kayak tadi. Nah, itu kita analisis pakai ChatGPT tadi gitu loh. Kelebihannya itu di Biblio Shiny itu. Coba kita lihat sekarang Force Viewer. Jadi kan kita menggabungkan antara Force Viewer dengan Biblio Shiny itu. Force Viewer. Nah ini. Hmm. Oke, ini create. Yo, silakan. Anda klik create. Lalu pilih yang tengah-tengah ini. Create a map based on bibliographic data. Sudah belum? Ya. Sudah. Kita klik next. Lalu pilih yang read data from bibliographic database file atau yang nomor 2. Nanti kita pilih yang Scopus ya. Kita klik next. Lalu kita pilih yang Scopus ini. Ya, Scopus. Terus yang titik-titik ini browse ini Anda klik. Klik browse. Nah, filenya ada di mana? Saya filenya ada di download kan? Di download. Yang di media tadi ya. Iya, yang Scopus tadi. Di mana download? Oh ini, film produk nih. Nah, CSV yang dipakai CSV, yang Scopus ini, gitu ya. Terus di oke. Kita belum di Eh, Scopus. Scopus belum download. Sudah download kan? Sudah. Maksudnya ini yang file dari Mendeley tadi yang komplit tadi. Bukan Mendeley. Yang dari Scopus langsung. Oh, yang tadi. Nggih. Yang Scopus langsung. Bukan dari Publish Paris. Ini saya untuk jadikan uji coba, perlu saya kirimkan filenya enggak? Oke. Kalau gitu ini saya niki kirim produk, terus yang Scopus ini. Nah, ini. Yang saya nyimpannya pakai 3 itu loh. RIS, terus BIP, terus SV. Bisnis. Iya, Adilah. Dah. Iya, masuk. Ini anak saya. S2. Yang gizi. Ini KR udah. Hah?
Bibliometrik ya. Nah, skripsinya bibliometrik. Udah lulus. Ya, bisa nanti bisa bantu ini. Ini udah saya kirimkan, jangan download. Lalu dimasukkan ke Fast Viewer. Saya ulang ya. Saya ulang. Kalau sudah di-download, bilang ya. Sudah. Kalau sudah, kita klik create. Create. Terus kita pilih yang tengah, create a map based on bibliographic data. Terus read data from bibliographic database file. Sudah sampai sini belum? Sudah. Kemudian next. Nah, awalnya kan Web of Science ini. Kemudian kita klik Scopus ini. Nah, terus di browse, terus filenya ada di mana? Terus Anda klik pilih ini. Ya, CSV. Oke, CSV. Ini terus di oke. Lalu di next. Ini tadi pertanyaan apa sih? Dokumen yang paling banyak disitasi ya? Iya. Nah, ini berarti kita pilih citations. Citation, terus kemudian dokumen. Ya. Saya lagi CSV. Belum ketemu file. Sudah? Baik. Kemudian pilih citation, kemudian dokumen. Kalau co-authorship itu kayaknya dengan penulis-penulis. Jaringan penulis di bidang ini itu mana saja. Artinya bisa jadi kolaborasi di berbagai negara, berbagai penulis Scopus dan sebagainya, nanti akan ketahuan jaringannya gimana. Itu ya. Tapi kalau co-occurrence itu berdasarkan kata kunci. Kata kunci itu yang mana saja, yang nanti tema-temanya yang tren ini nanti co-occurrence ini untuk menjawab research question yang ke-6. Ngeten nggih. Ini sekarang kita mau menjawab research question yang ke-5, yaitu paper yang paling banyak disitasi itu paper mana saja. Nah, sekarang kita klik next. Ini kan ada 355 dokumen, padahal kita butuhnya sekitar 10. 10, berarti ini dinaikkan. Sampai sekitar 15 atau 10. Gitu. Ya udah, ini sekitar segini aja lah ya. Ya, minimum number of citation dokumen. Misalkan 100 gitu aja ya. Nah, 100. Kan perlunya 10 dokumen toh? 10 dokumen. Nah, ini. Dokumennya PAM 2019 itu paling banyak. Paling banyak ini kita klik ini, site-nya ini. Nah, ini paling banyak. Nah, Zabo 2021 paling banyak, 280 dan seterusnya. Sekarang finish. Nah, ini. Nah, kelemahannya biblio apa itu? Fast Viewer itu
untuk mengetahui ini papernya apa saja, ini harus diklik gini loh. Nah, kayak ini. Nah, kayak gini nih. Jadi dia dia menekankan ke gambar ya, ke gambar. Gambarnya kayak gini, gitu gitu. Penekanannya ke gambar, grafik. Create. Jadi kita agak susah untuk menjawab research question yang kelima itu memakai memakai Fox Viewer itu agak susah. Sebentar, bentar, bentar, bentar. Ini misalnya citation yang paling banyak. Nah, Zabo ini kan. itu Nah, gambarnya apa itu? Nah, gambar memang cantik, tapi nganalisisnya mumet iki. Yang paling besar, gambar yang paling besar, makin besar itu berarti citasinya yang paling banyak. Itu. Nah, ini besar-besar ini yang banyak itu yang besar-besar ini. Semakin kecil itu semakin sedikit. Itu. Bentar, 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 bentar. Di sini itu ada overlay visualization. Nah, ini overlay. Gambar ini menunjukkan bahwa semakin gelap itu semakin lama. Artinya terbitannya terbitan lawas. Gitu ya. Tapi semakin terang, yaitu kuning, itu maka semakin baru. Kuning kan? Kuning. Yang ini kuning. Nah, Irfan ini kuning. 2024. Nah, ternyata yang paling banyak itu di tengah-tengah malahan. Bukan pada yang gelap, tapi malah justru di tengah-tengah, yaitu Zabu ini. Zabu, Zabu. Seperti itu. Jadi solusinya ini dimasukkan dalam gambar. Nyata nggih? Ini copy clipboard. Copy clipboard terus dimasukkan di dalam gambar. Loh, buat nanti kok hilang? Bibliometrik tadi mana? Ini kan? Research question yang kelima ini kan ya? Nah, kayak gini. Gambarnya cantik kan? Analisisnya mumat. Cara analisis gimana? Pakai Biblioshiny. Sekarang kita buka Biblioshiny-nya. Air Studio. Nah, ini. Air Studio-nya gimana? Jenengan buka eh, kemarin tuh saya ngasihkannya ke ini WhatsApp. WhatsApp. Ki Pak Sulaudin ngirimi opo ora cetha. Mesti sampean bingung. Ki apa to iki? Nah, ini loh. Nah, ini loh. Heeh. Ki ngirimi opo? Ora cetha. Nah, ini fungsinya untuk ini. Nah, ini paste. Enter.
Ini pertama kali aja. Banyak ini hanya pertama kali. Nah, ini cek. Nah, ini sudah selesai. Kemudian, lalu yang kedua library ini, copy. Ntar. R-nya sudah dijalankan belum? R-nya. Udah. R Studio-nya sudah muncul. Udah. Sekarang install package bibliometrik sudah belum? Baru jalan ya. Jalan. Oke. Saya lanjut aja nggih. Lihat aja dulu nggih. Terus kita jalankan yang kedua, library bibliometrik ini. Ini di copy, terus di sini paste sini. Terus running. Dibuka aja. Nah, biar tetap running. Air Studio ya. Ini jangan di stop, tetap running. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir, BiblioShiny ini. Sudah lihat semuanya? BiblioShiny? Itu ya. Perintah yang ketiga, kita enter. Nanti larinya ke sini. Dia lagi manggil untuk program BiblioShiny. Nah, tuk. Nggak bisa gitu. Oke. Kita buka R terlebih dahulu, Pak. R-nya. R. R dihidupkan dulu. Baru R Studio. Kita jalan. R Studio yang pertama adalah yang tadi install packages ini, bibliometrik ini. Setelah itu selesai, baru kemudian kita library bibliometrik itu. Setelah itu BiblioShiny. Nah, gambarannya gini. Apa tampilan BiblioShiny seperti ini. Sudah? Kemudian kita klik data, lalu import or loading. Kemudian ini adalah kita impor raw file. Kita mau impor, tapi bukan WOS, tapi Scopus. Gitu ya. Kita impor Scopus. Scopusnya apa? Filenya tadi. Yang Scopus. Boleh Scopus BIP, boleh Scopus ini ya. Scopus CSV ini ya. Kita ikuti Scopus CSV aja ya. CSV. Nah, ini upload komplit. Jangan lupa diklik start. Start.
Conversion in progress. Oke, datanya sudah di-download semuanya. Kemudian kita analisis berdasarkan apa tadi? Dokumen ya. Dokumen yang paling banyak disitasi kan. Most cited dokumen. Nah, ini jangan lupa di running. Run analisis. Nah, banyak gini. Sama kan? Zabo itu kan? Zabo 280 dan sebagainya. Coba lihat, yang gambarnya itu lebih informatif ini. Tapi cantiknya itu cantik yang fast viewer gitu loh. Nah, solusinya kalau pengen cantik dan bisa terbaca, itu dua-duanya itu tadi gambarnya pakai fast viewer, sedangkan analisisnya pakai ini biblioshiny ini yaitu tabelnya ini kita ambil. Nah, tabelnya ini kita ambil pakai Excel. Nah, Excelnya masuk. Ya kan? Excelnya sudah masuk. Kemudian kita buka Excelnya. Nah, ini Excelnya. Ini tinggal kita copy paste. Ctrl A, enable editing. Enable editing. Nah, ini Ctrl A, terus Ctrl C, gitu kan ya. Ctrl C, terus kemudian kita analisis pakai ChatGPT. Gitu kan ya. ChatGPT kita pilih yang ini. Tolong dianalisis secara mendalam apa paper 10 paper ya, 10 paper yang paling banyak disitasi berdasar data berikut, buatkan dalam bahasa Indonesia dalam 2 paragraf. Jreng. Oh, bagus toh. Yang menekankan pentingnya integrasi etika dalam praktik bisnis hijau. Loh, iso loh. Ya, tinggal di copy. Ya. Copy, paste. Ini berdasarkan gambar berapa, gitu ya, menunjukkan yang paling besar ya, apa sih? Lingkaran atau bulatan? Bulatan. Ada 10 bulatan paling besar. Menunjukkan yang merepresentasikan 10 partikel banyak dikutip. Nah, gitu. Gambar nomor berapa? Tinggal dinomori aja gambarnya. Itu. Terakhir, research question yang terakhir. Ini ditambahi research question juga boleh. Research question yang belum itu adalah keterkaitan antar penulis. Ya kan? Bagaimana jaringan penulis? Nah, ini itu kan belum nampak. Nah, ini ditambahkan di sini juga boleh. Mana penulis? Ini kan setelah penulis mana tuh? Nah, research question 3 itu kan tentang para penulis yang berkontribusi paling banyak ini. Nah,
Di sini ditambahkan jaringan penulis juga bisa. Ya, RQ4, RQ4 bagaimana jaringan para penulis. Ya, dengan tema apa? Green, product, and attitude. Ya, ini 5, ini 6, ini 7. Wah, 7. Itu. Bagus. Oke, yang jaringan penulis ini tinggal lihat di, ya tah sama. Gambarnya dari mana? Dari Fosviewer, analisisnya dari Biblioseni. Gambarnya Fosviewer. Fosviewer. Caranya, jaringan penulis itu, caranya adalah create, gitu ya. Terus apa lagi? Ini sama, read data from bibliographic sama, Scopus sama, cuman, nah ini loh, jaringan penulisnya di sini nih, authors, co-authorship, authors, gitu. Jaringannya enggak tampak ya, antar itu enggak tampak ya. Oh ini visualization. Nah, ini juga enggak nampak ya, ini kecil nih ya. Ini jaringannya kecil ini. Ini berempat ini berempat, jadi terpisah-pisah, tidak gandeng gitu loh. Coba sekarang kita analisis pakai, sebentar, bentar. Create, next, strength, strength. Ini misalkan satu lah. Do you want to set item instead of all? Nah ini jaringannya ini. Caranya baca gimana ini? Caranya baca kita cari di sini. Di tadi RStudio ya. RStudio. Yang ini kan author. Affiliation. Nah ini afiliasi. Oh afiliasi itu. Sing jaringan tidak jaringan. Intelektual. Kayaknya bagus ini. Oke, kalau yang jaringan penulis itu sebaiknya pakai ini ya. Pakai program apa tadi? Biblioseni aja ya. Ini downloadnya ini kan. PNG ini. Kita klik ekspor. Kok nggak mau? Udah ngekspor belum ya? Belum ya. Kalau enggak ya kita screenshot ah. Tapi kalau bisa ekspor lebih bagus.
Nah, terus analisisnya tabel ini. Oh, oh, nyimpannya ke situ. Lenovo OneDrive. Kebanyakan ngeklik saya tadi. Nah, ini. Oh, ini ada klaster segala. Excel. Sebenarnya klaster ini penting juga. Clustering ini. Oke, jaringannya ya. Jaringannya. Mana tadi jaringan? Co-citation ini ya. Nah, ini kita copy jaringan antar penulis ya. Lalu kita analisis pakai ChatGPT. Minta tolong dianalisis. Kok apa tadi? Istilahnya apa? Co-citation. Intellectual structure. Co-citation network. Co-citation network. Co-citation network. Nah, ini. Nah, ini tinggal di copy. Terus di paste ke gambar. Ini kan. Ini ada gambar di mana ini? Download ya. Gambarnya mana? Kok enggak ada? Oke, di sini. Lalu di OneDrive. OneDrive mana ya? Nah, ini OneDrive personal. Nah, ini kan caranya ditaruh ini. Dimasukkan ke picture aja ya. Picture mana nih? Picture. Oke, ini di insert picture, this device, terus picture, presentation. Nah, tapi nggak jelas ya. Weh, kurang jelas sih. Ono sing misah ini gitu. Sing marai ra jelas sih. Supaya gambarnya ini lah. Dah ya, yang terakhir sekarang. Terakhir, what are the main research topic of green product and attitude? Apa topik penelitian? Nah, ini yang penting. Termasuk clustering ya. Clustering penting itu. Main. Kalau main itu di Force Viewer gambarnya cantik. Contohnya gini. Main itu utama ya.
tentang co-occurrence. Co-occurrence all keyword. Nah ini kalau co-occurrence all keyword. Nah, cantik toh? Nah, yang ini kan ada network visualization, terus ada overlay visualization, gitu kan ya. Oke. Nah, yang overlay visualization itu yang kuning ini adalah tema-tema yang baru. Tema-tema yang baru. Nah, ini green perceived value ini adalah tema-tema yang banyak dipakai. Termasuk ini kecil ya. Cilik-cilik ya kecil. Perceived value ini banyak, gede. Ini loh, bundernya gede gitu loh. Nah, ini yang kecil. Nah, yang kecil-kecil kayak gini ini. Nah, ini theory of client behavior. Apa ini? Teori ya? Bukan ya. Oh, green purchase behavior. Green purchase behavior. Bukan. Ini berarti tema yang ke depan itu bagus itu yang kuning dan kecil. Itu masih sedikit dipakai gitu loh. Nah, terus kita lihat antara kuning yang kuning. Nah, kuning public attitude dengan di sini environment values itu kan tidak nyambung. Ono saya nyambung ya? Nyambung nggak ya? Nyambung nggak? Yang nggak nyambung lah. Theoretical study. Ini theory of plan. Mana tadi? Ya, green purchase behavior ini juga belum nyambung. Antara green purchase behavior dengan yang ini tadi, apa tadi? Perceived value ya? Apa tadi? Public attitude ya? Public attitude. Nah ini loh. Ini kan public attitude. Nah, public attitude dengan yang di sini itu belum nyambung juga. Nah, ini berarti masih peluang. Itu gambarnya kayak gini. Tapi lebih mudah kalau kita pakai aplikasi tadi apa? Biblioseni. Coba kita lihat ya, bandingkan dengan Biblioseni. Yang Biblioseni ini menarik. Konseptual structure. Thematic map. Terus di running dulu. Mana thematic map terus di running. Ini videonya nggak usah ditampilkan. Nah, ini running. Nah, ini coba perhatikan relevansinya semakin ke kanan. Ini disebut basic theme ya. Basic theme itu bawah. Ini motor theme. Motor theme. Ini niche theme. Ini emerging. Oh, clinic theme. Ini kan ya. Jadi tingkat perkembangannya semakin ke atas itu semakin tinggi perkembangannya. Maksudnya, sedang relevansi paling kanan. Di saat ini yang paling relevan dan paling tinggi perkembangannya itu ada di sini. Ada human theory of plant behavior, pakai SAM, terus temanya ada adult, ada female. Jadi misalkan penelitian attitude tadi, tapi fokusnya ke female, bukan male, gitu kan ya. Nah, ini male juga tentang trust. Nah itu. Nah tema ini yang itu. Ini ada supply chain, game theory, close up supply chain, consumption behavior marketing, theory of plan behavior. Ini juga lagi ngetren juga. Passion, perceived value, teknologi adoption dan seterusnya ini. Ini juga ini tengah-tengah itu. Nah, ke depan yang bagus itu ke depan itu berarti yang emerging ya, emerging.
NIS. Nah, NIS theme ini food market, food consumption. Mungkin ditambah halal ya. Halal food market, halal food consumption. Nah, ini ngetren ke depan bagus. Jadi kalau disertasi itu tema-temanya ya diambil tentang ini. Nah, ini baru masuk ke SLR. Jadi jenengan SLR itu tema-temanya tentang ini. Di-download lagi atau dipilih lagi. Gimana? Ya, bawah itu perkembangannya sudah tidak bagus. Sudah lewat. Nih. Scopus gitu. Kenapa nih? Iya, salah satu file itu kan Scopus. Scopus ada berapa itu? 300. Nah, 300 itu kan abstraknya itu dibaca oleh dia. Masukkan dalam video saya ini nanti ya. Iya, CSW. Oke, CSW. Kalau seandainya tadi kan saya sudah berbumbu setelah di install di Studio tadi, di prosesnya lama, terus muncul 127.0 tadi saya kira apa gitu, saya kira sesuatu dari luar itu saya silang. Ngulang lagi pakai itu tadi perintah-perintah install titik pkg itu ditulis lagi, diketik lagi. Yeah. Tapi tidak apa-apa. Setiap kali kita mau buka BiblioShiny ini harus itu. Yeah, tapi insya Allah lebih cepat karena di memori kita sudah ada datanya itu. Okay. Insya Allah. Ini saya otodidak. Ya, podo karo Pak Nur Ahmad. Berarti kita mengidentifikasi tentang apa namanya teori yang sama itu bisa nggak? Ya, sekarang gini, kita masuk tabel, gitu. Kita minta bantuan sama ChatGPT, Syekh ChatGPT, atau profesor. Terus Excel-nya kita download, sudah ya, Excel-nya kita download, kemudian kita masukkan ke ChatGPT. Nah, ini kan programnya tadi program khusus ya, namanya Bibliometric Buddy ini. Ini kan ada lampiran file, unggah, ya, kemudian download. Ini kan tematik ini kan, tematik ini. Nah, berdasarkan file terlampir, buatkan analisis 4 apa tadi? 4 kuadran ya. 4 kuadran beserta penjelasannya secara detail dengan tema-tema yang ada di dalam 4 kuadran itu. Jelaskan. Nanti ini dulu aja. Nanti yang kedua baru jelaskan teorinya ya. Iya. Kamu sedang mikir. Cek mikir ya. Kayak reporter. Tangannya visual gitu.
Jangan berbeda. Nah ini, jadi motor tim ini kan mana tadi gambarnya? Motor tim itu yang ini kan? Nah, motor tim ini penjelasannya di sini adalah memiliki bitwin sentralisasi dan page rank yang tinggi, menandakan bahwa mereka adalah tema sentral yang sering muncul dan berperan sebagai jembatan dalam penelitian. Gitu ya. Nah, tema ini sangat penting karena berperan dalam banyak penelitian yang menghubungkan berbagai aspek perilaku dan pemasaran berkelanjutan. Jadi lagi ngetren itu ya yang motor tim itu saat ini, gitu ya. Terus kuadran 2 niche tadi tema ini memiliki bitwin sentralisasi tinggi tapi page rank lebih rendah, menunjukkan bahwa mereka penting tetapi kurang terhubung dengan tema lain dalam jaringan. Mungkin ya kiri atas itu. Nah, ini prediksi kemungkinan ngetren itu di niche ini, gitu ya. Kemungkinan. Kuadran 3 itu emerging atau declining theme, itu berarti menurun. Temanya tema menurun. Gitu kan ya. Tema yang menurun itu berarti bawah ya, bawah kiri ya. Sedangkan bawah kanan itu page rank-nya tinggi tetapi bitwinness centrality-nya rendah. Mungkin menjadi dasar yang luas untuk banyak studi tapi tidak berfungsi sebagai jembatan. Ya. Jadi tidak dianggap lah ya, tema-tema ini tema-tema basic dasar. Oke, berdasarkan sekarang kita masuk ke motor tim ya. Tolong didetailkan tema apa kata kunci ya. Kata kunci yang ada pada motor tim pada kuadran 1. Kuadran 1 atau motor themes. Kemudian berikan beberapa alternatif judul dengan tema apa tadi? Green, product, and attitude. Kemudian ya berikan beberapa kata kunci aja ya. Ya udah. Apa teorinya? Apa teori dasarnya? Nah kayak gitu. Njaluk ora kira-kira. Nah, teori of planned behavior. Nah, kayak gitu. Tapi ini nanti sebaiknya pakai lanjutannya pakai SLR gitu. SLR. Kalau gini kan di mana ini ChatGPT wah cek durung dipercaya. Ya, maksudnya gini loh. Ini hanya titik tekan sampai pada apa namanya? Bahwa tema bibliometrik itu untuk mengetahui bahwa green product and attitude itu yang penelitinya paling banyak, paling terkenal siapa, terus paper-papernya yang paling terkenal apa saja, gitu kan ya. Lalu apa lagi? Jurnal-jurnalnya yang paling terkenal apa, terus bagaimana tren penelitian yang terkait dengan itu apa saja. Nah, baru itu. Tapi belum sampai jenengan itu membuat variabelnya. Kalau mau variabel-variabelnya lebih detail itu ke SLR. Gitu. Itu sudah satu paper sendiri. Satu paper sendiri. Nah, nanti SLR
Ini saya kasih tahu secara garis secara cepat aja nggih. Oke, masih ada waktu. Ya, wis cukup lah, insya Allah. Oke, sekarang kata kuncinya apa saja ini? Consumption behavior, terus sustainable development, ada kaitannya enggak dengan yang jenengan itu? Sebentar, sebentar. Berdasarkan file terlampir, sebutkan kata kunci atau variabel. Kata kunci ya, kata kuncinya secara detail. Untuk tim motor. Ya. Kita ini kode konsumsi dari kok kita loh iya se. Apa saja bentar. Ini kan file terlampir, sebutkan secara detail semuanya kata kunci ya hanya ya untuk motor tim. Dan satu. Nah, oh ini pengelolaan clustering. Penjualan. Consumption behavior. Padahal green ya. Green. Green apa? Sama attitude ya. Nah ini paling perilaku konsumsi dan pengaruhnya terhadap pemasaran produk hijau. Oke, berarti consumption behavior ya, attitude atau consumption attitude, kemudian green product marketing, gitu kan ya? Green product marketing. Mungkin itu. Nanti berarti cari, oke, setelah itu ya, udah selesai SLR sampai itu. Itu udah. SLR satu paper itu insya Allah sudah bisa terbit di Scopus. Meskipun Q4. Udah ya. Nah, sekarang masuk ke SLR. SLR dari ini berarti kata kuncinya ini. Kita sudah kawan kan? Kata kuncinya adalah iki malah. Oke. Gambaran. Perilaku konsumsi dan pengaruhnya terhadap pemasaran produk hijau. Buatkan kata kunci dalam bahasa Inggris, ya, bahasa Inggris, judul berikut. Ini kan query-nya untuk pencarian di Scopus.
motor listrik, mobil listrik, sepeda listrik. Ini pakai N apa OR? Oh, Gunakan OR. Nah, Oke. Ini iya. kan green product attitude. Belum ya? Belum. Ini berarti Scopus. Scopus. Oke. Ini saya matikan dulu. Kita masuk ke